di dalam Al-Quran. Al-Amin itu panggilan orang musyrik jahiliyah sebelum Nabi Muhammad SAW jadi Nabi. Mereka menggelarnya Al-Amin. Makanya ketika dia jadi Nabi, mereka bingung. Mau dipanggil pembohong, kita bertahun-tahun, 40 tahun kita panggil dia Al-Amin. Hei orang jujur, orang jujur. Gimana kita mau memanggil dia pembohong? Karena kita mengenalnya 40 jadi orang yang Al-Amin, orang yang jujur, orang yang amanah. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW itu diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai model contoh supaya umat ini bisa melihat makhluk yang bergerak. Karena Al-Quran itu kata-kata yang tertulis di atas kertas. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana khuluquhul Quran. Ketika ditanya Aisyah, bagaimana Nabi Muhammad itu akhlaknya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tulisan di atas kertas, mau melihat aplikatif penerapannya langsung di alam nyata, itulah dalam pribadi Nabi Muhammad SAW. Dan kita disuruh ikut itu, terutama dalam masalah akhlaknya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Nabi Muhammad SAW suri tauladan yang baik. Berikutnya tentang masalah bupati, wali kota, gubernur, polisi, tentara. Pakailah jabatan itu untuk menolong agama Allah. Lalu kenapa Ustadz tidak masuk ke politik? Lebih baik menyadarkan orang politik kepada agama daripada memasukkan orang agama ke politik. Saya ulang sekali lagi. Lebih baik menyadarkan orang politik tentang agama daripada orang agama dimasukkan ke politik. Karena biayanya terlalu tinggi, korbannya terlalu besar. Jadi kalau ada anggota DPRD, DPR RI, bupati, gubernur, wali kota, presiden, kapolda, kapolri, tentara, jenderal, dia didakwahi sehingga hatinya tunduk, yang sebelumnya dia orang politik menjadi taat beragama, itu lebih baik daripada orang agama ini yang masuk, karena resikonya terlalu besar, high cost. Di pondok pesantren 7 tahun, habis itu S1 4 tahun, habis itu S2 2 tahun, habis itu S3 3 tahun, habis itu profesor, baca kitab, tiba-tiba hancur lebur hanya karena politik. Politik itu merampok dunia, merebut kekuasaan untuk berkuasa. Bukan kata saya, kata W.S. Rendra. Jadi orang yang mengerti metode saya, dia paham itu. Bahwa metode saya menyadarkan orang yang punya kekuasaan tentang agama, sehingga dia menolong agama Allah dengan kekuasaannya. Kalau saya menjadi gubernur Riau, penduduk Riau 7 juta, penduduknya 6,7, lebih kurang 7 juta, 6,7. Maka akan terbagi beberapa partai politik, berapa faksi, berapa koalisi, dan lain sebagainya. Maka jalan yang saya tempuh adalah saya mensupport orang yang paham politik untuk duduk. Kalau orang ini duduk, dia akan menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. DPRD, kabupaten, kota, provinsi, DPR RI. Bapak Afgan punya pendapat sendiri, punya ijtihad sendiri, ya.
Saya punya pendapat sendiri dan saya perlu menjelaskan itu. Saya tidak pernah memaksa orang untuk ikut ke saya. Dan saya tidak menyalahkan ustadz-ustadz, profesor, doktor masuk ke politik. Silakan. Saya tidak pernah mengecam itu. Kita ibarat menangkap ikan. Saya menghalau ikan dari sini, tapi ada yang memasang jaring di sana. Saya jihadnya jihad dari tanah lapang ke masjid, surau. Tapi ada yang berjihad untuk mengambil suara ini sehingga dia duduk di parlemen. Jihad konstitusi. Maka banyak saudara-saudara kita yang doktor duduk di politik. Dan dia sudah mengorbankan namanya, mengorbankan ilmunya, mengorbankan, karena di politik ini anginnya kencang. Semoga Allah memberikan istiqomah dan perjuangannya itu lillahi ta'ala. Jadi tolong pahami apa yang saya sampaikan malam ini secara utuh, jangan dipotong lalu di-share ke grup-grup. Kalau mau share utuh dari jawaban awal menjawab pertanyaan Pak Afgan tadi. Demikian, wallahu a'lam.